Ya, jadi apa namanya? Saya sudah lihat tugas yang kemarin yang benchmark itu ya. Ya, saya menemukan tiga tipe dokumen. Maksudnya adalah dari tugas satu kelas itu ya, sebenarnya cuma ada tiga tugas. Ya, Bawa. kemar kemar semua gitu ya. Ya, jadi satu kelas itu diobok-obok. Saya lihat semua cuma ada tiga dokumen yang di Bali ya. Kalau yang di tambah lagi satu yang di Asia, empat lah jadinya ya. 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 itu dokumen. Nah, jadi untuk mengganti pertemuan ini kebetulan karena materinya masih tentang benchmarking ya. Jadi saya akan minta untuk mengulang tugas itu. Ya. Tolong nanti dibuatnya urutannya adalah ya apa namanya? Paparkan spesifikasi dua mesin. Ya, maksudnya ini bisa virtual atau tidak ya. Itu dulu. Ya, ini saya di lobi hotel ini. Lalu maksudnya disebutkan ya spesifikasi pertama virtual Gen OS menggunakan prosesor berapa, RAM berapa, hard disknya berapa, yang kayak gitu ya. Prosesor disebutkan, RAM, HDD, lalu dan seterusnya. Keduanya ya, keduanya kan itu benchmarking, jadi cari dua kan kalian berkelompok juga, jadi kan pasti bisa lah. Kan ada lebih dari satu laptop tuh ya, usahakan berbeda ya. Maksudnya gini, satu prosesornya disiapkan 2 core, satunya 4 core gitu. Misalnya di VirtualBox kan bisa geser-geser tuh. Ya, atau satu RAM-nya 2 GB, satu RAM-nya 4 GB gitu misalnya. Lalu sebutkan eh, tipe benchmark yang akan dilakukan. Ini bisa kecepatan internet, lalu read write storage, lalu bisa overall score, maksudnya kemampuan itu bisa juga pakai GPU. Lagi satu apa ya, lagi satu ya, nanti coba dicari ya. Nanti coba dicari lagi satunya apa itu ya. Ini minimal 5 benchmark ya. Sebutkan softwarenya. Kemarin udah ada yang betul ya, misalnya dia internet pakai speed test, lalu misalnya overall core pakai Geekbench, lalu ada yang read to write itu pakai View. Nah, sebutkan ya apa pakai softwarenya. Instruksi saya taruh di atas ya. Nih ya, sebutkan softwarenya. Setelah menyebutkan software kita disebutkan. Nah, ini kemarin salah saya juga ya, jadi saya enggak ngasih panduannya, jadi hasilnya random aja semua. Enggak apa-apa ya, tapi sebagian besar sudah oke, cuma kurang kurang diarahkan saja. Lalu setelah sebutkan tipe, ya sudah pasti lakukan benchmark. Ya, lakukan benchmark. Yang penting adalah jelaskan setiap langkah yang dilakukan. Karena kemarin cuma ketikkan ini enter muncul hasil sebagai berikut, ketikkan ini enter muncul hasil sebagai berikut, itu maksudnya apa gitu ya. Jadi dijelaskan apa nanti, apa yang akan dilakukan ya, ngelakuin apa. Kalau misalnya di speed test apa aplikasi atau mesin diminta untuk melakukan ping ke server apa misalnya Telkom Surabaya gitu ya, lalu menghitung waktu ping yang diperlukan dalam satuan milisecond gitu misalnya.
Ya, semakin kecil angka yang didapat semakin bagus. Nah, gitu penjelasannya. Ya. Lalu yang seperti itu ya. Menggunakan aplikasi Geekbench, overall score yang dihitung dari eksekusi prosesor ini, semakin besar hasil yang didapat semakin bagus. Nah, gitu. Lagi satu, sebutkan faktor yang mempengaruhi hasil. Maksudnya gini, ketika pingnya 50 milisecond, apa yang mempengaruhi faktornya? Ya jelas, jaya bandwidth, kecepatan internet kan gitu. Ketika read write storage-nya angkanya sekian, apa yang mempengaruhi? Tentu saja tipe, kalau pakai hard disk lebih slow, kalau pakai SSD lebih kencang kan gitu. Nah, sebutkan hal-hal yang seperti itu. Sebelum sebutkan faktor, dibandingkan dulu ya. Jadi kalau di mesin A dapat ping berapa, di mesin B dapat ping berapa, dibandingkan dulu. Oh, ternyata A lebih kecil nilai pingnya. Baru disebutkan kenapa gitu, jawabannya di sini. Ya. Karena mesin A ini karena lalu mesin B ini. Di mesin A dapat read write yang lebih kencang dibanding mesin B. Kenapa? Karena di mesin A misalnya pakai SSD, di mesin B dia pakai hard disk gitu misalnya. Ya. Di mesin A prosesornya lebih tinggi skornya dibanding mesin B, karena mesin A prosesornya Core i5 gitu misalnya, di mesin B Core i3. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Saya sebutkan detail aja ya. Jadi biar nanti hasilnya oke. Lakukan benchmark, ya udah ya segitu aja ya. Jadi spesifikasi dulu, kalian kayak bikin jagat review itu loh. Kalau pernah melihat artikel jagat review kan kayak gitu dia. Spesifikasinya disebutin dulu, softwarenya disebutin, apa yang mau dipakai, apa yang mau dibandingkan, apa yang mau dihitung, baru dia melakukan. Ya, baru dia melakukan. Setelah melakukan ada kesimpulannya. Kayak gitu. Boleh dah lagi satu ya, bikin kesimpulan ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kelompoknya masih sama seperti yang kemarin, ya. Kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Silakan dilakukan ulang. Tugasnya sebagai pengganti pertemuan hari ini. Kayak gitu. Lalu deadline-nya juga hari ini. Nanti jam 12 malam seperti biasa. Anggap saja sekarang sampai jam 10 kan, kuliahnya harusnya sampai jam 10. Ya, anggap saja langsung mengerjakan sampai jam 10 harusnya selesai. Ya. Tinggal bagi tugas saja. Kamu di rumah lakukan ini di laptopmu, aku lakukan ini di laptopku, nanti kirim gambarnya gitu aja. Ya, kerja di Google Drive kayak gitu misalnya. Ya, kalau yang di rumah masing-masing, kalau yang di kampus ya kan lebih gampang lagi. Tapi kayaknya di rumah semua ini ya. Saya lihat backgroundnya tembok rumah aja nih. Nggak ada yang di kampus ini. Di rumah semua ini. Oke, sip. Nanti silakan pakai Google Drive ya, benchmark laptop masing-masing, diupload ya, bikin laporan gitu. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Nanti uploadnya PDF aja biasa. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Oh, Pak, Yo, yang di Basemax ini yang mesin virtualnya apa yang bukan virtual? boleh yang mana aja nih? Oh, Ya, ini dia. Yang penting dipaparkan dulu kalau dia tuh virtual atau bukan, lalu spesifikasinya apa gitu. oh, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan kira-kira? Pak, yang pertemuan kapan hari itu kan udah ngerjain nggak sih Pak?
Iya buat itu. laporan itu. Iya. Berarti kan kalau udah ngerjain itu kan tinggal nambahin anu Pak, spesifikasi misalnya sebelum masih spesifikasi PC-nya atau laptopnya yang Ah, digunakan tinggal nambahin itu aja sih Pak. dibuat nanti urutannya seperti ini ya, maksudnya biar sama kompak. Karena yang kemarin saya sudah review, saya sudah lihat semua, ya. Lalu ternyata laporannya kembar-kembar, maksudnya kayaknya itu kopas ya. Kerja kelompoknya kuat sekali gitu ya. Gitu ya. Nanti silakan diatur ulang formatnya. Jadi yang satu ngomong pertama ngomongin ini, kedua bahas ini, ketiga ini yang dilakukan berurutan gitu ya, step by step. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kalau yang kemarin mau ditambahkan, diimprove silakan ya. Kan tidak harus, memang tidak harus bikin dari nol. Kayak gitu. Ya Pak, Pak. Sih. Terima kasih Pak. Lalu banyak yang belum ada penjelasannya. Jadi cuma ada gambar aja ya. Ketikkan sintaks ini lalu enter ada gambar. Ketikkan sintaks ini lalu enter ada gambar. Jadi belum dijelaskan. Ya, itu ngapain gitu. Itu yang belum ada. Jadi silahkan dilengkapi lagi. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Adi yang mana di? Oke. Okay. Mana mas, mas. Mantap. Wah, nanti mic-nya kerebak-kerebak. Speaker HP rusak pak. Oh, speaker HP rusak. Biar kayak itu nah, biar kayak Wahyu. Oke, headset gaming tuh. Coba tes dulu Wahyu. Kayak gimana suaranya? Iya pak. Nah, itu kan merdu suaranya tuh. Harus isi lampu pak. Iya, harus isi lampu headsetnya. Coba lagi yuk, ngomong yuk. Coba pengen denger. Enggak apa-apa ngomong aja. Sautin Adi tuh. Tes dulu biar enggak rugi pakai headset. Kenapa di? Oh, tuh kan merdu. Gimana beli lampu? Bagus, itu indikator berarti headsetnya lagi dicolok gitu ya. Hati-hati pakai headset kayak gitu ya. Dosen bisa tahu itu headsetnya kecolok apa enggak. Karena kalau lampunya nggak nyala, berarti kan headsetnya nggak kecolok. Kalau headsetnya macam saya nih nggak ada kemungkinan nggak kecolok nih. Ada lampunya. Oke, ada yang ditanyakan dulu kira-kira sebelum saya yang bertanya. Kayak enggak ada ya apa namanya. Nah, berarti giliran saya bertanya. Pertanyaan saya simpel aja. Ya, gimana Dik caranya mensiasati penampakan galungan minggu depan? Kuliah di hari Selasa itu sudah pasti tidak ya. Maksudnya tidak mungkin kuliah dari Selasa. Saya tawarkan opsi ya. Saya tawarkan opsi. Mau kelas mengganti apa mau tugas? Kalau kelas mengganti ketemu di luar hari Selasa ya. Di luar hari Selasa, offline kampus. Berarti pilihannya adalah Jumat Sabtu ya. Sticky kan liburnya Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu udah kembali kuliah. Bisa pengganti situ 1 jam, 1,5 jam, oke. Ya, atau kalau tidak untuk mengganti minggu itu tugas saja. Nah itu tidak harus dijawab sekarang, nanti silahkan dirembukkan bersama gimana kesepakatannya. Tapi saya ada di grup ya. Ya silakanlah dirembukkan. Ya nanti satu pintu lewat haiku ya. Pak, teman-teman sepakat untuk kuliah ganti, langsung sebutkan ya hari Jumat atau hari Sabtu jam berapa. Nanti biar saya tinggal carikan ruangannya saja. Atau jawabannya Pak, teman-teman sepakat untuk tugas saja karena banyak yang berhalangan tidak bisa. Jadi langsung saja seperti itu ya. Jadi kalau tidak pengganti ya langsung saja tugas. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu kira-kira tambahannya. Ya terakhir saya konfirmasi lagi sekali, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan?
sebelum saya akhiri dan kalian bisa bikin tugasnya. Pak, Ya. pertemuan hari ini cuma tugas ya, Pak. Ya betul. Jadi pertemuan hari ini, Kalau iya tak gimana? tak kerjain langsung. Ya, jadi pertemuan hari ini saya ganti dengan tugas karena saya ada rapat di luar kampus. Ini BTW lagi di lobi hotel. Ini lagi di lobi hotelnya, bentar lagi 8.30 mulai. Lagi 9 menit kira-kira. Ya, jadi mohon maklum dulu ya. Tapi sebenarnya pertemuan hari ini materinya masih tentang benchmarking. Belum ganti materi. Saya lihat tugas-tugasnya sudah oke, cuma kurang lengkap dan kurang terstruktur aja. Ya. Yang dilakukan sudah benar, cuma kurang lengkap dan kurang terstruktur aja. Jadi tiba-tiba udah pasti kode ini, enter jalankan gambar gitu ya. Jadi belum disebutkan dulu spesifikasinya apa, lalu benchmark yang dilakukan apa, softwarenya apa, belum disebutin. Ya, ini sebentar saya akan kopas ke Elsa, saya stop share. Sip. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan, maksudnya kalau tidak ada yang ditanyakan bisa raise hand, angkat tangan, dada-dada mau pulang gitu. Seperti biasa. Nah, itu contohnya, udah bener. Kok pakai tangan, pakai yang di Zoom. Malu deh. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa angkat tangan seperti ini, berarti kok saya tepuk tangan nih. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Ya. Bisa seperti itu, berarti sudah oke, udah paham, udah ngerti. Ya, berarti siap untuk berpisah kan itu ya. Gini artinya. Kalau sama dosen lain itu artinya bertanya, kalau sama saya artinya itu mau pulang gitu ya. Oke ya, sebagian besar sudah, sip deh. Ya, nanti untuk presensi saya ambil dari submit tugas, tapi nggak usah khawatir ya. Zoom ini saya akan pakai untuk nilai keaktifan saja. Ya, jadi kan ada nilai keaktifan tuh. Ya, nggak usah khawatir, nama-namanya sudah terrecord. Ini saya juga rekam layar, jadi namanya sudah tersimpan semua. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, mohon maklum dulu saya tidak bisa mengisi pada hari ini, begitu ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.